Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Proton Chevy 1,2 tipenya AMT Matic tahun 2008. Nah, ini sudah Triptonic ya dia ininya transmisinya. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah itu dari tampilan luar ya. Jadi dari tampilan luar kita perhatikan adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus dia tongkrongannya masih lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di pernya atau bisa jadi di shock breakernya. Nah, terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak atau benturannya. Yang pertama ini adalah nut. Nut adalah batasan antara komponen dari bodi mobil. Jadi nut kita perhatikan, pastikan bahwa dia jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan sama. Nah, terus habis itu yang berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi. Jadi permukaan bodi ini dia memantulkan bayangan objek atau benda-benda di seputar mobil. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita periksa bayangan yang memantul itu, pastikan bahwa dia tidak bergelombang, dia lurus untuk memastikan mobil tidak bekas benturan. Nah, selain itu juga kita perlu periksa bagian-bagian yang lain seperti misalnya kaca, terus habis itu velg, ban. Nah, ini juga ban kondisinya juga masih tebal ya, seperti itu. Oke, kita kelilingin, kita cek, kita periksa, pastikan seluruh bagian luar mobil atau eksterior mobil tuh itu kondisinya oke. Nah, seperti itu. Kita kelilingin mobil, kita cek, kita periksa, kita pastikan. Nah, kita pastikan kondisi oke. Nah, setelah kita cek secara keseluruhan, nah berikutnya coba kita periksa ke bagian dalam. Nah, ini dia kuncinya tergabung dengan remote ya. Jadi coba kita buka mobil. Nah, oke. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita periksa itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Apabila dijumpai berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada peluang mobil indikasi terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong dashboard. Kolong dashboard juga kita periksa, kita pastikan kondisinya aman atau tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu untuk pedal juga perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena pedal, tingkat kehausan pedal dia berbanding lurus dengan pemakaian mobil atau kilometer mobil. Nah, terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di bawah masing-masing kolong jok ya. Masing-masing kolong jok kita periksa, kita pastikan bahwa dia kondisinya aman. Ini agak gelap, nah tapi kelihatan aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita periksa bagian kolong aman, nah berikutnya coba kita masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, kita periksa juga kondisi dashboard, kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Nah, terus habis itu kita periksa juga kondisi plafon kondisinya masih oke atau tidak. Nih agak gelap, nggak dapet ya, terang. Nah, kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu juga jok juga kita perhatikan kondisi masih oke atau tidak. Nah, dia dilapisin dengan sarung ya. Ini sarung. Nah, dia bahan aslinya dia bahan fabric, bahan kain, dan kondisi sarungnya juga masih cukup oke ya untuk mobil ukuran tahun 2008. Nah, setelah kita cek, kita pastikan bagian interior aman. Nah, berikutnya coba kita periksa ke kita coba nyalakan mobil ya. Nah, cuman sebelum kita nyalakan mobil, kita sebaiknya kita periksa juga kondisi mesin. Bagaimana kondisi mesin dengan cara kita buka kap mesin, kita periksa bagian atas, terus kita bagian bawah kita ngolong juga apakah ada rembesan oli atau tidak. Terus habis itu kita periksa juga bagian kolong-kolong mobil untuk pastikan mobil aman, tidak ada karat atau keropos. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah aman. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Oh ya, lupa, kita periksa juga level oli, kondisi oli, terus kondisi radiator coolant sama levelnya. Setelah kita cek, kita pastikan sudah aman. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil ya. Oke. Nah, ini dia modelnya, model masih pakai kunci ya. Jadi kunci kita sebentar, kok agak susah sebentar.
Satu tangan. Oh iya. Oke, nah. Oke, sekarang kita coba nyalakan mobil. Agak susah nih kalau pakai satu tangan. Nah, pada saat mobil nyala, pastikan bahwa dia nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak, perlu diganti atau dicas. Kalau tidak bisa diganti, tidak bisa dicas lagi, tidak kuat. Nah, terus habis itu juga bisa jadi permasalahannya di dinamo starter. Dinamo starternya sudah bermasalah, jadi perlu kita servis. Nah, untuk getaran mesin yang masuk ke dalam mobil, secara mudah kita bisa rasakan dengan kita pegang setir. Bagaimana rasa getaran mesinnya? Pastikan bahwa getaran mesinnya itu minim, dan posisi kita duduk juga kita juga bisa merasakan getaran mesin. Nah, pastikan bahwa getaran mesin minim untuk pastikan mesin masih oke. Apabila dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan indikasinya bisa jadi di engine mountingnya sudah keras atau sudah pecah, perlu diganti, atau bisa jadi mesinnya pincang, jadi perlu di-tune up atau diservis, atau bisa ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya sekarang kita coba periksa di kilometer. Nah, mobil Proton Seffi ini kilometernya di 29.000 ya, jadi masih cukup low. Dia ada servis terakhirnya, jadi di 28.000 dia servis terakhir. Servis berikutnya di 33.000 ya. Ini salah nulis nih, berarti servis terakhir ini. Servis berikutnya ya. Servis berikutnya dia 5.000 ya, berarti sekitar 33. Oke. Nah, untuk memastikan mobil kilometernya itu sesuai, kita bisa melihat dari rekor servis dan dari kondisi fisik. Karena apa? Karena antara kilometer terus rekor dengan kondisi fisik itu tidak bisa bohong. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Nah, sekarang kita coba periksa mesinnya. Nah, ini kita periksa mesin. Nah, ini buat buka kap mesin. Nah, buat buka kap mesin, nah di sini ada tempat buat naruh koin. Nah, di sini ventilasi AC. Nah, terus di bagian door trim juga perlu kita periksa ya. Door trim kondisi juga masih oke. Nah, dia hanya dua pengaturan power window-nya, karena mobil dia power window hanya di depan, di belakang masih pakai engkol. Nah, sekarang kita buka power window-nya. Nah, terus dia pengaturan spionnya dia masih menggunakan tuas ya, manual antara kiri dan kanan itu dia pakai tuas ya, seperti itu. Oke. Nah, sealer di pintu juga perlu kita periksa. Nah, ini dia sealer pintunya kecil. Nah, perlu kita periksa karena apa? Karena apabila sealernya sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi mobil pintunya sudah perbaikan. Dan apabila sealer di pintunya itu tidak ada, berarti ada indikasi mobil pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, ini dia buat bukanya di sini nih ya, bagian tengah kiri sedikit. Nah, kita buka. Oke. Nah, Proton Seffi ini mengusung mesin 1200 cc. Nah, ini agak ini ya. Nah, turun sendiri. Nah, oke. Nah, Proton Seffi ini mengusung mesin 1200 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini kalau nggak salah sama persis dengan mesin Renault Clio yang 1200 cc. Nah, untuk memeriksa mesin yang bagus, kita bisa perhatikan di ritme suara mesin. Jadi suara mesinnya yang bagus itu konstan, suaranya masih halus, terus getaran mesinnya juga minim. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan dari kap mesin. Nah, kap mesin kita perhatikan, di sini juga ada sealer. Sealer kita pastikan kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu di bagian dalam kap mesin juga kita perhatikan, kita pastikan dia jangan sampai ada bekas reparasi, ketok ulang atau cek ulang. Nah, terus bagian sini besi yang panjang apron bagian depan kita juga pastikan bahwa dia aman, tidak ada reparasi atau perbaikan. Sama samping-samping ini juga kita periksa ya. Nah, terus untuk memeriksa mobil tidak bekas banjir, kita bisa periksa komponen-komponen mesin. Pastikan bahwa dia tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang susah untuk dibersihkan. Nah, terus habis itu di sini juga kita perlu pastikan fan listriknya masih berputar secara normal atau tidak. Oke. Nah, setelah kita periksa bagian mesin, sekarang kita tutup kap mesin. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil dengan harga terjangkau,
mobil hatchback ya, hatchback atau city car nih ya, saya hatchback mungkin ya, hatchback dengan kapasitas 5 penumpang. Dia merek Malaysia ya, merek Malaysia Proton. Dia bisa disebut mobil Malaysia tapi rasanya rasa Eropa ya, karena dia pakai mesin Renault. Terus dia transmisinya juga Tiptronic juga ya, bisa manual bisa matic. Harga juga terjangkau, BBM juga irit. Nah, mungkin juga bisa bergabung dengan komunitas ya untuk mengetahui bagaimana servisnya di mana dan bagaimana perawatannya juga. Nah, bentuknya juga masih oke ya untuk ukuran tahun 2008. Mungkin Proton Chevy ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita periksa di bagian belakang ya, bagaimana posisi duduk kita. Nah, sekarang saya masuk ke bagian belakang. Saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya. Saya masih dapat ruang kaki sekitar 4 jari. Terus habis itu ruang kepala saya masih dapat 4 jari juga. Ini tegak nih. Mungkin 3 jari. Nah, terus dia bangkunya pelipatannya bisa 50% ke depan untuk mendapat space bagasi yang lebih luas. Nah, dia ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus habis itu juga ada seat belt 3 titik di 2 tempat. Tapi dia ini yang tengah nggak ada ya, nggak ada seat belt. Nah, terus habis itu di bagian belakang ini tidak ada cup holder, cuma ada lubang speaker, sama dia masih engkol ya bagian belakang, engkol seperti itu. Nah, di sini ada 2 kantong penyimpanan. Di sini ada cup holder 1, terus di sini tuas buat handle tangan. Nah, seperti itu. Oke, di bagian belakang tidak ada lampu baca. Dia hanya di depan saja. Oke. Nah, sekarang kita periksa untuk door trim. Door trim kondisi juga masih oke. Nah, ini engkol, kondisi juga masih oke. Terus habis itu sealer pintu juga perlu kita periksa nih. Sealer pintu juga kondisi juga masih oke ya. Pintu bagian belakang. Nah, terus sudah dilengkapi dengan child lock. Nah, untuk buka pintu bagasi kita bisa periksa, kita bisa buka dari dalam. Hanya dari dalam. Nah, ini buat bukanya. Nah, ini buat buka tangki bensin seperti itu. Oke. Nah, dia pengisian bensin ada di sebelah kanan. Sebelah kanan. Oke. Sekarang kita coba periksa bagasi. Sebelum kita buka bagasi, kita periksa aja apa aja ada di belakang. Jadi ini lampu rem, terus di sini juga kaca sudah dilengkapi dengan defogger belakang. Terus habis itu di sini ada wiper belakang juga sudah dilengkapi. Terus ini ya AMT tipenya, ini Chevy. Nah, ini lampu, terus habis itu sudah ada sensor parkir 2 di belakang. Sekarang kita coba buka bagasinya. Oke. Nah, dia masih pakai hidrolik biasa. Terus di sini ada tray apabila kita naruh barang jadi aman, tidak kelihatan dari luar. Terus di sini ada lampu bagasi. Nah, space bagasi memang tidak terlalu besar ya, tapi memang untuk ukuran mobil hatchback kecil masih cukup oke. Nah, di sini ada tambahan subwoofer ya. Terus habis itu juga nih ban cadangan, tapi kehalang subwoofer bisa kita lihat ya, kita intip. Dia ban cadangan, dia temporary peleknya masih kaleng. Situ ada toolkit juga ada. Nah, di sini juga kita bisa periksa nih untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang. Jangan sampai ada bekas ketokan, reparasi atau perbaikan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita tutup pintu bagasinya. Kita berlanjut ke bagian sini. Nah, bagian sini nih ban juga kondisi juga masih tebal. Nah, terus habis itu di sini kita periksa door trim kondisi juga masih oke. Sealer di pintu juga kondisi juga masih oke. Nah, ini sekarang kita pindah ke bagian depan. Bagian depan door trim kondisi juga masih oke. Terus habis itu sealer di pintu juga kita periksa. Nah, ini kondisi juga masih oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam, kita periksa bagaimana keadaan dashboard dan sebagainya. Nah, ini kondisi setir juga masih oke, kulit jeruknya juga masih oke. Nah, ini dia klakson ada di tengah, dia belum airbag. Nah, di sini cluster buat speedometernya. Nah, dia rasa berkendaranya seperti Eropa ya. Jadi lampu sen dan lampu ada di sebelah kiri. Nah, untuk pengaturan wiper sama air wiper ada di sebelah kanan. Nah, di sini ada tweeter tambahan 2. Terus habis itu di sini AC. Jadi
kisi-kisi AC. AC juga masih dingin. Nah, terus habis itu di sini ada audio. Di atas dulu ya. Di atas ada defogger belakang, ada lampu hazard, ada ini apa namanya? Fog lamp depan. Tombolnya ya. Terus habis itu di sini ada audionya, dia bawaannya jadi bisa CD, MP3 juga bisa kalau nggak salah. Terus habis itu di sini radio ya, FM AM. Nah, terus di bagian bawah dia ada kontrol AC. Nah, ini buat suhu AC, ini buat kecepatan AC, di sini buat arah semburan AC. Terus habis itu di sini ada buat ventilasi luar dalam. Terus habis itu di sini buat nyala matikan AC. Nah, di bagian bawah lagi ini kita tarik, ini ada buat asbak. Ada asbak. Terus habis itu ada cup holder 2. Nah, ini dia unik dia. Dia modelnya seperti joystick ya. Jadi dia bisa manual, bisa matic. Jadi pengoperasiannya kalau D kita tinggal naikin saja ke atas, dia D. Kalau untuk manual dia kita geser ke kiri, bisa plus minus. Terus habis itu mau netralin lagi kita ke kanan. Terus kalau mau mundur kita ke kanan sama turun ke bawah. Seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu sini ada power outlet. Ini power outlet. Nah, di sini rem tangan. Rem tangan, dia modelnya lucu juga nih. Kayak ada handle di bawahnya nih, seperti itu. Oke, nah di sini juga kita bisa periksa nih, kalau mobil ada karat atau sisa lumpur di dalam sini berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, terus di sini ada kisi-kisi AC, terus apa lagi ya? Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di bagian sini juga ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, terus kita ke atas, sun visor di bagian penumpang depan tidak ada cerminnya. Nah, ini lampu baca. Terus untuk spion tengahnya dia bisa diatur tingkat kesilauannya ya secara manual. Nah, sun visor bagian supir sudah dilengkapi dengan cermin dan ada tutupnya, tapi tidak ada lampu. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan saya mengenai Proton Chevy 1,2 AMT ya, Matic tahun 2008. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, terus alamat, deskripsi mobil, harga serta simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini ya, jangan lupa dibuka. Nah, pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, sama tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani ini dengan kredit syariah ya. Nah, terus jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus habis itu performa mesinnya, terus bagaimana kaki-kakinya masih senyap, masih enak atau tidak, terus bagaimana power steeringnya, terus habis itu maticnya bagaimana, terus habis itu pengeremannya juga bagaimana, bisa kita cek dan kita rasakan dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di Pusat Otomotif Sentra Harapan, di Harapan Indah Bekasi, yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya di Zal Motor Channel. Nah, follow juga di sosmed kami ya, di Facebook, terus Instagram, Twitter, TikTok, Zal Motor Channel. Nah, terus di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok mobil yang tersedia. Terus habis itu ada playlist mobil-mobil Proton yang lain. Terus habis itu ada playlist juga mengenai beberapa video tips mencari mobil bekas. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share juga ke keluarga, sahabat, kerabat, saudara-saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.